Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali hari ini kita diberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga kita mampu melanjutkan pembelajaran kita dengan keadaan yang seperti ini, dan mudah-mudahan kita diberikan keridhaan, keikhlasan untuk menerima segala keadaan yang menimpa kita saat ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita mampu meneruskan pembelajaran di ruang kelas seperti biasanya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita membaca sholawat dan tak lupa kita berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan apa yang menjadi sunnahnya, kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul utma, diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai pada bab 8, yaitu meraih berkah dengan mawaris, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ketentuan hukum waris dalam Islam, atau lebih tepatnya adalah kita akan mempelajari apa itu waris, dasar hukum waris dan lain sebagainya. Kemudian di materi yang akan datang kita insya Allah akan mempelajari tentang bagaimana menerapkan hukum waris dalam Islam, manfaat hukum waris dalam Islam, ya, sehingga kita bisa meraih berkah dengan menerapkan hukum waris. Pengertian waris secara bahasa, waris berasal dari bahasa Arab yaitu al-miros, ya, bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan mirosatan, yang secara bahasa yaitu artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Maka warisan secara umum, ya, tidak hanya berlaku pada masalah materi atau harta, tetapi hal lain jika berhubungan dengan perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain, maka itu disebut juga waris. Seperti halnya ketika Nabi bersabda al ulama'u warasatul anbiya, yang artinya, ya, ulama adalah pewaris Nabi. Itu, ya, di situ waris mengandung definisi waris secara bahasa. Kemudian secara istilah pada bab ini, yaitu warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Dalam Islam, disiplin ilmu yang membahas tentang kewarisan disebut dengan ilmu faraid, ya. Jadi ilmu faraid ini nanti disiplin ilmu yang membahas tentang kewarisan.
Nah, sebelum kita bahas tentang pembagiannya, kita bahas terlebih dahulu tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan siapa saja yang tidak berhak menerima warisan. Yang berhak menerima warisan yaitu satu diantaranya nasab, ya. Dalam bahasa Indonesia disebut juga ikatan kekeluargaan. Jadi ketika masih dikategorikan keluarga, termasuk diantaranya yang termasuk dalam kategori mahram, maka nanti bisa menimbulkan hak waris mewaris. Kemudian yang kedua disebut adalah ikatan pernikahan. Jadi jika tidak keluarga, maka ketika seseorang menikahi orang lain, maka di antara hak dan kewajibannya adalah timbul kewarisan. Selanjutnya adalah wala. Ya, wala sendiri itu ialah memerdekakan budak. Hal ini untuk saat ini sudah tidak ada, namun demikian perlu kita bahas karena memang ini bagian dari ketentuan Islam. Bahwasanya dulu ada seseorang ketika memerdekakan budak, maka yang memerdekakan tersebut disebut wala dan berhak menerima harta waris. Ya, kemudian adalah hubungan seagama. Selanjutnya, hal-hal yang menjadikan batal ya tidak jadinya kewarisan diantaranya adalah karena adanya perbudakan. Maka budak tidak berhak menerima harta waris dari tuannya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian membunuh, ya, maka walaupun itu masih memiliki ikatan kekeluargaan ataupun ikatan pernikahan dan lain sebagainya, kalau terjadi pembunuhan, maka si pembunuh tersebut tidak berhak menerima waris. Yang ketiga adalah murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam, maka orang murtad tidak berhak menerima waris. Dan yang selanjutnya adalah karena berbeda agama. Sebelum harta waris dibagikan, ada 4 hal yang harus dilakukan, yaitu adalah zakat. Apabila si mayat memiliki tanggungan zakat yang belum dikeluarkan, maka sebelum dibagikan zakat harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian dari harta si mayat tersebut digunakan untuk termasuk diantaranya adalah biaya kepengurusan jenazah, ya. Tentang pembelian sarana dan prasarana untuk keperluan jenazah, maka diambilkan dari harta warisan. Kemudian utang. Jika si jenazah ini memiliki hutang, maka sebelum harta dibagikan, ya, harta harus diambil terlebih dahulu untuk membayar hutang si mayat, ya. Kemudian yang keempat adalah wasiat. Wasiat di sini, ya, yang terpenting adalah maksudnya pesan seseorang sebelum meninggal agar dilaksanakan kepada ahli warisnya. Termasuk diantaranya wasiat untuk membelanjakan hartanya, itu diantaranya adalah maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan si mayat tersebut. Dasar hukum pelaksanaan mawaris, ya, terdapat diantaranya pada Quran surat An-Nisa, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au katsur. Nasibam mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Maka dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa membagi harta warisan berdasarkan syariat Islam hukumnya adalah fardu ain, ya, atau wajib. Kemudian dari hadis ya, kita bisa perhatikan, yaitu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yaitu al-ilmu salasatan wa ma siwa dalik fadlun ayatum muhkamatun au sunnatun qaimatun au faridatun adilatun. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, yang artinya ilmu itu ada 3 macam, dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi, dan faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Maka termasuk menurut pendapat para ulama, mempelajari ilmu faraid hukumnya adalah fardu kifayah, yang mana fardu kifayah tersendiri adalah kewajiban yang bisa diwakilkan, atau ketika ada salah seorang melakukannya maka sudah gugur kewajiban yang lainnya. Demikian pertemuan kita yang membahas tentang apa itu faraid, dasar hukum faraid, yang berhak dan tidak berhak menerima warisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.